Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai acara pembinaan kita di sore hari ini. Bapak Ibu sudah masuk semua teman-teman yang ada di ruang makan? Sudah? Sepertinya sudah, baiklah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, kita akan puji nama Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Sebentar. Ini tadi bilangnya saudaraku dan saudariku, tapi fokusnya ke depan, nggak lihat teman-temannya. Salaman dulu sama sebelah kanan kirinya Ayo lanjut, saudariku. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua. Sudah kenal kanan kirinya siapa? Sudah ya? Selamat sore. Berarti ke sini ya, sini. Selamat sore. Baik, sebelum kita melanjutkan lagu kedua, kita akan buka dalam doa yang akan disampaikan oleh Penatua Robi. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami ucap syukur ya Bapa buat kasih penyertaan, pelindungan, penjagaan-Mu. Kami boleh beraktivitas dari segala kegiatan kami dari pagi hingga malam hari ini.
Terima kasih Bapak, Engkau boleh sertai kami hingga tiba di gereja ini dengan selamat. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mengikuti pembinaan umum, caring each other yang akan dibawakan oleh Pendeta Rinta. Tuhan berkati Tuhan, pembinaan umum ini, agar kami pulang tidak sia-sia, melainkan mendapatkan berkat yang daripadamu saja. Dan kami dapat praktekkan materi yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini dan pembinaan umum ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan naikkan satu pujian lagi, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Iya, terima kasih. Di era digital sekarang ini, kita menyadari bahwa ketika kita jauh dengan seseorang di sana, itu merasa kita sangat dekat. Tetapi ironisnya, orang yang terdekat dengan kita, itu malah kadang terabaikan. Maka simple bahwa tema ini mengusung sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada yang paling dekat. Selama 1 jam ke depan akan dipimpin oleh Pendeta Rinta Kurniawati. Dipersilahkan.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah kenyang? Sudah ngantuk? Mari kita pulang ya. Karena biasanya kalau udah makan ngantuk ya. Nah Bapak Ibu Saudara, terima kasih memberi kesempatan lagi kepada saya untuk bisa hadir di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bisa ketemu, ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti silahkan kalau ada di antara Bapak Ibu mau menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Bahkan mungkin tidak harus nunggu selesai semuanya ya. Kalau di tengah-tengah mau menyampaikan sesuatu terkait apa yang sudah saya sampaikan, silahkan saja ya. Nah saudara, sebelum saya memulai untuk diskusi kita pada malam hari ini, saya mau memberi pertanyaan beberapa hal kepada Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama gitu ya belajar tentang apa yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu semua di sini apakah sudah menjadi anggota jemaat GKI Pekalongan? Sudah? Ada yang masih tamu? Ada yang masih simpatisan, tiap kali perjamuan kudus ditulis gitu ya, simpatisan. Enggak ya, semua sudah anggota jemaat, jadi mestinya sih sangat mengenal gereja di tempat ini ya. Nah saya akan memberikan pertanyaan tentang apa yang seputar di lingkungan kita ya, apa yang terjadi di GKI Pekalongan. Oke, Kak Yudis bisa minta tolong dilihatin ya, siapa yang nanti jawab, angkat tangan duluan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Oke, Kak Robi juga di belakang, Kak Yunis dari depan, jadi segala penjuru ada pengawasnya. Oke, pertanyaan pertama ya, apa nama ruangan tempat biasanya kolektan menghitung persembahan? Nah, ayo angkat tangan, enggak pernah ada yang jadi kolektan? Kayaknya di sini banyak loh wajah-wajah suka ngitung uang ini. Ayo silakan angkat tangan. Ada? Tidak ada? Tempatnya untuk menghitung. Ya, Mila, silakan. Oh, oke, mic-nya. Konsistori. Oh, betul Kak Yunis? Salah. Konsistori itu bukan tempat ngitung uang, tempat makan. Kalau saudara mau makan, masuk konsistori. Ada lagi yang mau coba jawab? Tempat menghitung uang persembahan. Bu Elizabeth, boleh? Yuk. Sinai. Ruang Sinai, betul ya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, nggak cuma jawab, ada hadiahnya, silakan Bu. Oke, pertanyaan kedua. Siapa? Ini kalau yang terkait jangan jawab ya. Siapa nama Ketua Majelis Bidang Kesaksian Pelayanan? Aduh, majelisnya sendiri tidak tahu. Siapa? Bu Set mau jawab? Hah? Pak? Dio siapa? Dio Sugondo, betul. Ya silahkan. Ini Kak Yunis hadiahnya. Ya. Nomor 3. Tanggal berapa ulang tahun GKI Pekalongan? Wah, tiap tahun merayakan loh. Mari silahkan. 18 Maret, betul ya. Ya, satu lagi. Siapa saja berarti harus komplit ya. Siapa saja nama satpam yang kerja di GKI Pekalongan? Ayo, siapa saja berarti harus lengkap, enggak boleh cuma satu. Bu Hermin. Siapa? Sudah angkat tangan jadi enggak? Oke, silakan. Bu Hermin dulu apa Bu Hermin? Oh, Bu Hermin dulu. Ya. Dasar komplit ya. Aduh, apalnya Pak Niko David Tumbol, Pak Yance, sama satunya Pak Wafi. Oke, betul? Ya, betul. Ya, silakan. Ya, berikutnya siap-siap yang belum dapat giliran. Di mana saja, ini kita ada di ruangan lantai 1 ya, jadi yang serata dengan lantai ini, semua di lantai 1, di mana saja ada toilet di lantai 1 ini. Iya, pernah ke toilet enggak? Bisa di gereja ngempet. Di mana saja, silakan boleh angkat tangan dulu baru jawab. Siapa? Ya, kayak Yani. Lengkap loh ya, enggak boleh cuma satu tok. Di mana saja. Oke. 3. Iya, di mana saja? Di sini. Ayo di sini. Jelas kayaknya sekitarnya ada apa gitu. Sebelah konsistori, Sebelah konsistori. belakang Pak Satpam, terus deket koster. Deket koster ya. Betul ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ke toilet enggak salah alamat ya. Ada di ruangan-ruangan itu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi semua sudah makan ya? Apa saja lauknya?
Apa saja berarti komplit tuh ya, nggak boleh cuma nasi, itu nggak boleh ya. Apa saja lauknya, silahkan angkat tangan. Sudah makan lupa semua ya, udah masuk di perut. Nggak ada yang tertinggal di otak, semuanya di perut. Apa saja lauk yang tadi Bapak Ibu makan di ruang sebelah? Ya, menu makan malam kita, silahkan. Siapa? Oh iya. Apa Bu? Sebetulnya saya tadi belum makan, cuma lihat tok ya. Lihat ya. Mudah-mudahan mesti ingat. Ada suiran ayam, terus telur kecap, kemudian kering tempe, kemudian ada kentang, sambal goreng kentang, kayak oseng-oseng buncis, Oseng-oseng buat putren kalau nggak salah. Ada 5 macam ya, betul Pak Robi? Ya, betul. Oke, wah ini Ayam suwir serundeng, Ada lagi? ayam suwirnya, kerupuk. ya boleh. Oke. Ya, belum makan aja sudah hafal ya Bu ya, luar biasa ini. Berarti sangat perhatian, ya, apalagi kalau makan. Ya sudah makan kok malah lupa tuh. Berikutnya ya, siapa nama ketua tim dokumentasi? Nah, yang sering ngeker-ngeker kita, ketuanya ya. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa? Oh, Monika Damayanti. Monika Damayanti, oke. Alias siapa panggilannya? Ya, ini. Oke. Berikutnya, di mana saja alamat pastori gereja? Yo, mana? Ini mestinya Busam yang paling hafal ini ya. Oh iya, CGW, ya. Kapuas dan Toba, Ya. betul ya, oke. Pernah tinggal di sana sih? Sering mampir ya. Terus, sebutkan minimal ya, satu dokter yang bertugas di Siloam. Nah, wah lah ini tugas di sana. Kalau ini harus lengkap deh, jangan cuma satu. Siapa sih? Dokter Mario ketuanya, terus Dokter Imelda, Dokter Christian, sama Dokter Ani. Oke, ya terima kasih. Berarti betulan di situ ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Sebutkan semua nama komisi yang ada di GKI Pekalongan. Ya, mari sih. Siapa? Si Baba. Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Dewasa Muda, Komisi Dewasa, KWS, KWS itu apa? Komisi Musik, Yang tadi KWS apa singkatannya? Warga Senior, Komisi Warga Senior, terus Komisi Musik. Komisi Musik ada 6 ya, betul ya. Oke, silakan. Iya, jadi luar biasa ya, kita cukup mengenal apa yang ada di sekitar kita dan ini penting saudara. Walaupun kelihatannya cuman kuis gitu ya, tapi ini menjadi langkah awal kita untuk saling mengenal. Karena ketika kita bicara caring each other, gimana kita bisa care, kita bisa peduli, kita bisa berbuat sesuatu kalau kita mengenal saja tidak. Jadi ketika kita mau memberi lebih, memberi diri, harus dimulai dari sebuah pengenalan. Nah, tapi pengenalan yang seperti apa yang nanti kita akan lakukan ya. Nah, kita mau baca dulu satu ayat berikut ini, saudara. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Menjadi imam kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita adalah batu hidup. Batu hidup yang dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, ketika kita disebut sebagai batu hidup, bukan batu yang mati ya saudara. Jadi kita digambarkan kita ini sedang mengadakan sebuah pembangunan. Bukan pembangunan gedung atau secara fisik, tetapi pembangunan rumah rohani. Nah, pembangunan ini membutuhkan bahan. Bahannya adalah kita semua. Orang yang ada di dalam sebuah gereja, orang-orang yang dalam komunitas umat percaya. Terima kasih, ini sudah caring ya, contohnya yang baik.
kita adalah bahan-bahan untuk pembangunan rumah rohani tersebut, dan kita ini semua disebut sebagai batu hidup. Nah, ketika kita disebut sebagai batu hidup, berarti kita ini bukan robot, bukan benda yang mati, bukan sesuatu yang sudah diprogram, bukan sesuatu yang tinggal manut begitu saja. Tapi kita juga punya perasaan, kita punya kehendak. Nah, ini yang harus dioptimalkan dalam diri kita. Kita harus menyadari betul bahwa saya ini punya perasaan loh. Saya ini bisa punya kehendak loh, bisa punya keinginan, bisa punya akal, bisa punya strategi-strategi, bisa punya rencana-rencana. Dan itu yang harus dioptimalkan. Karena kalau tidak, kita cuma diam saja. Lah wes tidak disuruh kok, lah tidak diminta kok. Jadi kita kemudian jadi orang yang cuma diam di tempat. Kalau tidak ada yang ngajakin, kita tidak berangkat. Yuk ada pembinaan, ikut yuk. Loh, mosok toh ada. Padahal sudah berminggu-minggu diumumkan gitu ya. Yuk datang nih persekutuan ini. Loh masa ada toh gitu. Kita sering merasa tidak tahu apa-apa, tidak berinisiatif bahwa oke tanggal sekian, jam sekian saya akan datang acara ini. Karena kita tidak tahu apa-apa. Kalau tidak ada yang ngajak, tidak berangkat. Nah, apakah ada yang seperti itu? Semoga tidak. Tapi kalau kita punya inisiatif, punya pikiran, punya kehendak, maka kita bisa memberi diri. Paling tidak hadirlah dulu gitu ya, untuk kita bisa peduli, paling tidak kita harus hadir. Karena kalau nggak hadir, nggak ketemu orang, gimana kita bisa menyatakan kepedulian kita. Nah kita juga seseorang makhluk yang aktif dinamis, tidak statis diam di tempat. Aktif dinamis berarti bisa berubah, berkarya tapi juga mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Melihat bagaimana kondisi sekitar kita, menjawab apa yang menjadi kebutuhan di sekitar kita. Nah aktif ini berarti ada suatu daya, kreasi, apalagi dinamis. Dinamis itu dari kata dunamis, itu berarti daya, power. Ada kekuatannya, kita bisa kok. Ya Tuhan sudah memberikan kita sebuah daya, Tuhan berikan kita kemampuan-kemampuan, dan itu harus dioptimalkan. Nggak bisa cuman didiamkan gitu ya, apalagi dipendam. Ingat perumpamaan tentang talenta ya, Tuhan tidak mau kita hanya memendam, tapi juga bisa mengaktifkan. Nah tetapi ketika kita mau bicara sebuah pembangunan, tidak mungkin hanya terdiri dari satu batu. Mau batu sebesar apapun, kalau cuma satu tok, tidak mungkin ini akan cukup untuk sebuah pembangunan. Batu ini pasti punya kawan. Batu ini pasti akan ada batu-batu yang lain. Nah maka batu-batu yang lain inilah yang disebut dengan sekutu. Sekutu jangan selalu diartikan negatif ya. Kita kalau pakai kata sekutu itu biasanya ingatnya soal perang. Siapa sekutunya siapa, melawan siapa kan gitu ya. Padahal tanpa kita sadari, kita kan seringkali mengadakan acara apa? Persekutuan kan. Nah jadi kalau persekutuan itu rohani, kalau sekutu itu perang. Padahal ini akar kata yang sama saudara. Jadi kita ini punya sekutu, kita punya saudara, kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya komunitas. Nah sekutu-sekutu kita ini kemudian membentuk sebuah persekutuan, berarti perlu penyesuaian. Enggak semua batu itu kemudian punya sifat yang sama. Tidak semua batu hidup ini punya visi atau gambaran yang sama, tujuan yang sama. Jadi kadangkala memang bisa saja terjadi gesekan. Batu dengan batu gitu ya, kalau digesek keluar apanya saudara? Api. Nah apinya semakin besar jadi kebakaran kan? Nah, tambah heboh saudara. Jadi bagaimana ketika gesekan-gesekan ini terjadi, tapi kemudian kita bisa mengolah, kita bisa meredam supaya akhirnya tidak menjadi kobaran api yang besar. Tapi justru bisa menajamkan dan kemudian kita menjadi batu-batu yang semakin kuat. Tapi tetap kita perlu sadari ya bahwa antar batu ini bisa saja punya perbedaan, bisa saja terjadi pertentangan bahkan perpecahan. Oleh karena itu kita tidak menghendaki yang seperti itu terjadi, melainkan bagaimana supaya batu-batu hidup ini tetap bisa berkarya bersama. Karena kita tidak sendirian. Ya, pekerjaan-pekerjaan besar yang terjadi dalam sebuah komunitas anak Tuhan, kalau hanya dikerjakan 1-2 orang tertentu, lama-lama juga bisa goyah, lama-lama bisa lelah. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, maka tanggung jawab yang besar, beban yang berat itu bisa dipikul menjadi lebih ringan. Nah, lalu kita akan bicara bagaimana kemudian batu-batu hidup ini bisa berperan serta bersama-sama. Caring each other-nya kemudian masuk di dalam sebuah pembangunan. Kita bukan cuman caring dalam arti ngeliatin satu dengan yang lain gitu ya. Cuman tahu urusan satu dengan yang lain. Tapi bahwa kebersamaan kita ini adalah untuk sebuah pembangunan.
Dan ini visi dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipanggil percaya kepada Tuhan nggak boleh diam di tempat. Kita dipanggil untuk bergerak. Kita dipanggil untuk berkarya. Nah, sehingga batu-batu hidup ini, ya kenapa kok pakainya kata batu, saudara? Sedangkan bahan bangunan itu kan tidak cuma batu ya. Kita membuat sebuah rumah, sebuah bangunan itu kan ada pasirnya, ada semennya, ada kayunya gitu kan. Sebetulnya kan material itu banyak. Tapi kenapa kok yang dipakai adalah kata batu, saudara? Kenapa kira-kira di Alkitab pakainya batu hidup, kenapa enggak jadilah kayu hidup gitu. Jadilah pasir hidup ya. Tapi kok kenapa dipakai kata jadilah batu hidup gitu. Kenapa saudara? Sifat batu itu apa? Keras, kuat, kokoh, enggak gampang remuk. Kalau saudara baca lebih lengkap ya di 1 Petrus pasal 2 tadi, diceritakan bagaimana tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan yang akan dihadapi batu-batu hidup itu begitu besar. Nah kalau kita cuman pasir, cuman kayu gitu ya, bukan meniadakan material-material yang lain ya, tapi ini karena memberikan sebuah gambaran tentang umat Tuhan, kalau kita ini jadinya cuman kayu, cuman pasir, kita akan gampang lemah, gampang tersingkir. Oleh karena itu Tuhan menggambarkan kita ini sebagai batu, karena kita punya kekuatan. Kekuatannya dari mana? Bukan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi kita dipanggil, kita dipakai, diberdayakan, itu dengan dilengkapi sebuah kekuatan dari Tuhan sendiri, sang batu penjuru, supaya batu-batu hidup ini kemudian benar-benar bisa mengoptimalkan diri, melakukan pembangunan rumah rohani. Nah lalu bagaimana nih sekarang supaya kita bisa melakukan pembangunan ini dengan baik? Karena tantangannya banyak juga saudara. Ya untuk sebuah pembangunan, tantangan itu bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Nah maka kita harus memulai dengan hal yang paling dasar, fondasi dari pembangunan ini adalah cinta. Tanpa cinta mustahil kita bisa berkarya. Karena cinta itu merupakan kekuatan untuk kita bisa melakukan sebuah karya. Ya. Saya pernah melayani sebagai pendeta penuh waktu, setidaknya sudah di 2 tempat. Ya, di sini di GKI Pekalongan dan di GKI Peterongan. Pertama kali masuk selalu ada kebingungan. Saya harus apa ya? Nggak tahu mau ngapain. Ketika pertama kali di sini masih dalam usia yang sangat muda, baru saja lulus, belum punya pengalaman apa-apa gitu ya. Nggak pernah ya praktek-praktek itu kan cuma sekedar ikut acara ini, ikut acara itu gitu ya. Tapi nggak mengerti secara dalam betul-betul kehidupan bergereja seperti apa, harus sikapnya seperti apa, banyak hal bingung. Di Peterongan saya sudah jadi pendeta, tapi itu sebuah gereja yang lebih kompleks dengan persoalannya lebih banyak, bingung juga gitu ya, harus ngapain dengan persoalan-persoalan yang begitu luar biasa. Dalam kebingungan itu bukan berarti kemudian bisa dengan mudah untuk belajar. Tantangan juga ada, yang nggak suka ada, yang mengkritik ada, yang menjengkelkan ada juga. Jadi semakin nambahin beban bahwa kayaknya harusnya tidak di sini gitu ya. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kejengkelan, kenapa sih seorang pendeta harus mengalami seperti ini? Berpikir bahwa pelayanan itu pasti enak-enak gitu ya. Punya teman pelayanan tuh pasti semuanya baik kayak malaikat begitu. Jadi rasa membayangkannya mimpinya tuh semua enak-enak gitu kan. Nyatanya kok enggak begitu. Jadi rasanya tuh kayak mau putus asa, apa saya enggak usah jadi pendeta aja ya. Jadi ibu rumah tangga kayak lebih beres ngurusi sayur ya kan, ngurusi dapur, ngosek kamar mandi aja enggak apa-apa gitu kan. Tapi yang dihadapi kamar mandi kan enggak bisa protes ya. Kalau yang dihadapin jemaatnya kan protesnya banyak banget ya Kak Yunis ya. Nanti dia banyak curhat sudah ya. Nah jadi saudara ada kegelisahan tersendiri gitu. Tapi kemudian saya berpikir ulang gitu, apa ya yang harus saya lakukan? Bagaimana sikap saya supaya ketika menghadapi tantangan-tantangan ini kemudian tidak menyerah. Melainkan justru berjuang untuk memberi lebih. Nah akhirnya saya temukan gitu ya, Tuhan beri hikmat bahwa saya harus punya cinta terlebih dahulu. Dimanapun saya diletakkan, ditanam oleh Tuhan, disitulah saya harus menumbuhkan cinta. Karena tanpa cinta mustahil kita bisa bergerak maju. Orang kalau mencintai saudara Bapak Ibu yang pernah berpacaran, yang sudah menikah begitu ya, pasti kan ngerti rasanya. Kalau kita berrelasi dengan satu orang, kan enggak mungkin kita berrelasi dengan orang yang sempurna kan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan dari orang tersebut. Tapi kalau kita cinta, mau dia sejelek apapun, ada perilaku senegatif apapun, kita akan bilang apa? Enggak apa-apa, karena aku mencintai dia. Tapi kalau cintanya hilang,
Dia salahnya sedikit aja, cuman seujung kuku aja. Kuman di seberang lautan, kelihatan banget. Ya toh? Tapi baiknya di depan kita, sorak ketok babar belas gitu. Karena apa? Cintanya sudah hilang. Dulu zaman pacaran, ketika yang cowok ini marahin yang cewek bilang, ya memang dia begitu kok. Dia memang tipe orang yang keras, tapi dia sebetulnya hatinya lembut loh. Jadi dimarahin bolak-balik, yo enggak apa-apa, sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Yang cowok sebetulnya ya rodok jengkel kalau pacarnya itu boros. Apa-apa dibeli gitu ya. Belum kerja, belum mapan banget tapi morotin duit terus gitu. Tapi lah wong cinta, ya sudahlah tak beli ya enggak apa-apa gitu ya. Mbak meres-meres kantong tak dicariin duit sampai habis gitu ya. Tapi ya sudahlah demi cintaku padanya kan gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Begitu sudah menikah, cintanya luntur. Yang cewek nangis-nangis tiap kali dimarahin suaminya. Dia kok marah-marah terus toh? Apa enggak sayang sama aku gitu? Lah padahal dari zaman pacaran ya sudah sering dimarahi. Tapi dulu enggak apa-apa, tegar banget. Sekarang kok malah nangis. Yang suaminya juga sama, ngomel gitu ya. Aku kerja, duit tok mbok habis-habis kayak terus. Mbok kowe ikutan kerja, jangan cuma morotin tok. Boros gitu ya. Padahal dulu boros enggak apa-apa. Sekarang boros dimarahi. Karena apa? Cintanya sudah luntur. Tapi ketika cinta itu ada, kita mau susah payah kayak apapun, mau berkorban kayak apapun, pasti kita akan lakoni. Yang LDR, ada enggak yang pernah LDR itu ya? Dari ujung ke ujung aja ya diparani toh saudara. Nunggu kapan waktunya bisa apel. Dari Jakarta ke Semarang itu bukan cuma waktu, duit juga saudara ya. Mau naik apapun lah, sak murah-murahin naik bis itu ya tetap keluar uang. Tapi dilakoni seminggu sekali, pulang pergi Jakarta Semarang, hanya apa? Untuk bertemu dengan yang dicintai. Kok enggak capek? Kok enggak sakit? Nah itu apa itu? The power of love. Oh, ya. Tapi nek enggak ada power of love-nya itu, karena pekerjaan ya, kerjanya harus di luar kota, sakjane aku enggak kepengen di situ lah, tapi dipindah kok sama bosnya kok. Ya mau enggak mau nurut kan, daripada dikeluarin enggak punya duit kan piye. Tapi tiap kali berangkat kerja, kesel kabeh badane, sakit semua. Karena apa? Tidak cinta. Wong sakjane aku enggak mau di sana, maunya di sini kok kan gitu. Nah, bagaimana juga dengan cinta kita terhadap persekutuan kita. Cinta kita terhadap komunitas, terhadap rumah kita, terhadap keluarga kita. Apakah kita punya cinta yang sedemikian besar? Seperti cintanya Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Itu bukan hal yang ringan. Walaupun kalau kita baca Alkitab kayak gampang banget ya. Namanya Tuhan kan melakukan apapun bisa. Cuman mati di kayu salib mestinya ya gampang lah buat Tuhan. Tunggu dulu. Tapi Tuhan menjalani itu semua kan dalam wujudnya sebagai manusia. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kenapa kok mau lakukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. The power of love. Jadi sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar cinta kita terhadap keluarga kita. Baik keluarga di dalam rumah maupun keluarga di dalam gereja. Tapi juga harus hati-hati saudara, cinta itu tidak semuanya positif. Ada cinta yang destruktif, cinta yang merusak. Ya, ada banyak orang juga resah, menderita gara-gara cinta. Ada cinta yang posesif, ya, pokoknya harus sama aku. Meleng sedikit, cuman ngeliat loh cewek lain, wah udah dimarah-marahin. Ya. Cuman ngobrol loh sama cowok lain, langsung dimarah-marahi. Sangat posesif. Ada orang-orang yang juga begitu posesifnya terhadap gerejanya. Semua kalau mau pinjam peralatan, pinjam kamera, pinjam keyboard, ya, pinjam mic, pinjam meja loh ya, pokoknya harus izin aku. Nek sampai ndak izin, ketahuan ada yang make, wah dimarahi habis-habisan. Kenapa? Karena ini alat harus dijaga. Nek sampai rusak gimana? Emangnya dia itu kalau pakai bisa bener? Wah, saking cintanya saudara, semua ini dianggap miliknya sendiri. Hati-hati dengan klausul, punyalah rasa memiliki yang besar, gitu kan? Ini kalimat yang baik atau enggak, saudara? Mempunyai rasa memiliki, itu hal yang baik atau enggak? Susah ya. Kalau ini aku merasa memiliki loh, ini kursi ini, aku harus punya rasa memiliki terhadap kursi ini. Tak bawa pulang boleh enggak? Lah rasa memiliki, tak bawa pulang ya boleh ya. Saya merasa memiliki mic ini, tak banting boleh enggak saudara? Lah karepku tahu aku merasa memiliki kok.
Hati-hati saudara ya. Jadi punya rasa memiliki itu tidak selalu positif. Tergantung bagaimana kita memahami. Nah kalau kita sendiri di rumah, barang-barang pribadi milik kita di rumah aja tidak dirawat. Kita bisa taruh sembarangan, kita pakai sembarangan, rusak ya, buh karepe begitu kan. Nah bagaimana kemudian ketika kita merasa memiliki barang-barang di gereja atau di tempat yang umum, nah kita akan berlaku yang sama, merusak gitu. Karena merasa ya aku juga berhak kok untuk pakai, apalagi kita sudah bayar gitu kan, bebas sak karep-karepku main pakai buat apa gitu. Jadi ini posesif yang negatif gitu ya. Lalu fanatik, jadi kalau saking cintanya sama GKI Pekalongan gitu, kalau ada orang mengkritik GKI Pekalongan, wah ngadepin saya gitu. Kita akan berani untuk nantang siapapun gitu ya. Pokoknya yang terbaik, yang paling benar adalah GKI Pekalongan. Kalau enggak di GKI Pekalongan itu semua sesat gitu. Gereja-gereja lain semua sesat. Ya enggak boleh seperti itu. Ya tetap harus menghargai yang lain walaupun kita cinta gereja kita. Lalu ada juga cinta yang ambisius. Jadi harus saya yang kelihatan paling baik. Saya yang harus dominan, saya yang harus ngatur semuanya. Ya cinta betul, karena dia akan mengatur dengan sangat baik. Dia akan lakukan yang terbaik, yang terluar biasa. Tapi semua harus bergantung pada saya. Nah ini ambisius. Dan juga hati-hati saudara, kadang cinta ini juga bisa berubah sebagai hawa nafsu. Oke, kita diminta caring each other. Peduli terhadap sesama kita, saudara-saudara seiman kita gitu ya. Sepeduli apa, siapa yang kita peduliin. Kalau yang dipeduliin cuma satu cewek yang cantiknya luar biasa, yang lain yang oma-oma yang sudah keriput-keriput enggak dipeduliin, nah, cinta enggak? Ya, cinta, tapi cintanya udah beda. Cintanya memilih berpihak karena itu bukan sebuah cinta dalam arti kepedulian, tapi karena memang ada seseorang yang dikejar. Ya, kelihatannya peduli sama gereja, wah dimintain tolong ini dan itu mau gitu ya. Karena apa? Lagi naksir satu cewek. Biar dilihat sebagai anak Tuhan yang luar biasa manis dan baik. Nah, jadi hati-hati dengan istilah cinta ya saudara, ini bisa sangat positif tapi juga bisa sangat negatif. Beberapa gereja sekarang selalu pakai jargon welcome home. Pernah dengar ya istilah itu? Welcome home, selamat datang di rumah. Jadi anggaplah gereja itu sebagai rumah. Boleh enggak saudara? Baik enggak? Kita tempelkan depan besar-besar tulisannya welcome home. Jadi menyambut orang tuh kayak ini keluarga kita loh. Jadi siapapun yang datang masuk di gedung gereja ini adalah keluargaku, keluarga kita bersama-sama. Tepat enggak saudara kalimat itu? Di satu sisi baik ya, karena home itu kan sesuatu yang homey itu kan pasti baik. Pasti manis gitu ya, menganggap keluarga itu kan berarti kita tidak akan sepelekan, kamu punya kekurangan kayak apapun ya tetap saya terima kan gitu. Tapi ketika memandang gereja itu sebagai home, lalu home yang betulan, yang di rumah, itu malah ditinggalkan. Tiap hari ke gereja, pagi, siang, sore, malam ngeluai pendeta nih. Gitu. Kenapa? Karena males di rumah. Di rumah ketemu orang itu lagi, sebel aku. Gitu. Enak di gereja, seneng-seneng, guyon-guyon, makan-makan gitu ya, dapat hadiah gitu. Seneng tuh kalau di gereja. Semua orang tuh menyanjung saya loh kalau di gereja. Tapi begitu pulang rumah, baru nginjak kaki di depan pintu. Wes disengeni. Tahu disengeni Kak Yunis? Oh tahu ya. Sudah punya kamus bahasa Jawa gitu. Ya. Jadi kita melupakan rumah kita yang sebenarnya karena apa? Menganggap ada rumah yang lain. Dan ini bisa berarti keliru, bisa membuat sikap kita keliru. Jadi kata welcome home sebetulnya ya nggak salah. Tapi kalau kita maknai dan perlakukan secara keliru ya jatuhnya keliru juga. Jadi miliki cinta yang tepat saudara supaya caringnya kita itu nanti juga bisa tepat, pembangunannya ini juga bisa tepat. Yang kedua saudara, kalau kita sudah punya cinta, kita tumbuhkan dengan sebuah kepedulian. Jadi tadi cintanya bukan soal nafsu, bukan soal ambisi, tapi bagaimana kita membuka wawasan kita seluas-luasnya, kita punya pengenalan terhadap kondisi dan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Namanya gereja, ada persekutuannya, orang-orang di dalamnya, tapi bagaimanapun juga ada organisasinya dan ada gedungnya. Kalau tadi Bapak Ibu makan begitu ya, setelah selesai makan dusnya dikemanain? Bawa pulang, letakkan saja, taruh di bawah, kalau perlu diblesek-bleseknya biar tidak kelihatan aku habis makan banyak gitu.
Nek mau nambah, enggak ketahuan ya, soalnya dusnya silang, seblesek gitu. Atau kita taruh di tempat sampah. Ya. Jadi kalau kita mengenal sekitar kita gitu ya, bahwa di sekitar kita ada kok tempat sampah, kenapa kita cuman taruh begitu aja gitu. Apa susahnya untuk berjalan beberapa meter menuju sebuah tong sampah dan kita masukkan ke situ. Nah, nanti kan ada yang menguti gitu. Ya iya, tapi apa salahnya ketika setiap orang kemudian membuang itu ke tempat sampah dan nanti petugas kebersihan yang tinggal membuang semuanya itu ke tempat yang semestinya gitu kan. Jadi bagaimana ketika kita melihat kondisi sekitar kita, kita tahu apa yang diperlukan. Bagian apa yang bisa saya berikan walaupun itu kelihatannya sepele, kecil. Ada seorang jemaat yang sangat sederhana, wah dia kalau suruh nyanyi pasti tidak bisa, suruh main musik apalagi gitu ya, suruh ikut di pengurus komisi, aduh mumet nek suruh ikut rapat itu tidak mungkin bisa. Tapi setiap kali dia ke kamar mandi, biasanya orang itu kalau buka keran gitu ya, pakai cuci tangan atau apa itu kan air kadang nyiprat-nyiprat gitu ya. Kemana-mana jadi sekitar wastafel itu basah. Kadang ada air yang juga turun ke bawah, ke lantai, kemudian ada orang pakai sepatu, ya kalau sepatunya bersih, kalau sepatunya tadi habis nginjek tanah atau nginjek apa kan, melewati air gitu kan akhirnya lantai kamar mandinya juga jadi kotor. Yang dia lakukan setiap kali lihat kamar mandi itu air ciprat di mana-mana gitu, dia ambil tisu, dia lap gitu semua, dan kemudian dia buang tisunya ke tempat sampah. Dia tidak bisa melakukan pelayanan yang lain, apalagi pelayanan-pelayanannya di depan panggung gitu, tidak berani. Tapi yang bisa dia lakukan adalah membersihkan kamar mandi. Tidak ada yang lihat hal seperti itu. Siapa yang mau ngamatin seorang ibu yang ngelap-ngelap di kamar mandi? Tidak ada yang memberikan penghargaan. Tidak ada yang memberi apresiasi, tidak ada yang memberi ucapan surat terima kasih gitu ya karena sudah membersihkan kamar mandi. Tapi justru yang tidak terlihat itu, hal yang penting, hal yang esensial yang dia lakukan untuk menjaga kebersihan gereja. Kenapa? Karena dia cinta gerejanya, dan dia peduli dengan gerejanya. Bukan cuma cinta yang mengumbar nafsu, tapi cinta yang betul-betul tulus untuk melakukan sebuah karya, walaupun itu sangat sederhana. Tidak dinilai, apalagi diupah. Ya. Tapi itulah yang dia bisa lakukan, itulah bukti cintanya kepada komunitas yang ada. Orang lain tidak peduli air nyiprat di mana-mana. Kelihatannya sepele ya, kamar mandi itu bukan urusan saya gitu. Nah, saya kan kamar mandi kan memang tempat untuk cuci tangan, tempat untuk kita buang air. Terus ya sudah saya pakai, ya sudah selesai gitu ya. Tapi nggak peduli bahwa orang setelah kita ketika masuk ke kamar mandi itu nyaman enggak? Tisu tergeletak di mana-mana gitu ya. Udah pakai tisu, taruh sebelah wastafel. Kadang ada masukkan kloset begitu kan. Kalau orang berikutnya itu mau buang air kecil aja terhambat saudara. Atau jadi jijik, terus harus jadi enggak masuk ke situ gitu kan, diempet terus sampai nanti selesai ibadahnya, ya nek khotbah pendek, khotbah panjang ngempetnya tambah suwi ya, pulang-pulang kencing batu saudara. Cuman gara-gara apa? Jijik masuk kamar mandi gereja. Ayo salah siapa? Siapa yang membayari itu operasi kencing batu? Simple ya, tapi dampaknya bisa besar. Jadi coba kita lebih peduli apa sih yang terjadi di sekitar kita. Dan kemudian kita juga peduli apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Bangunannya kita perhatikan, orang-orangnya juga kita perhatikan supaya kita bisa memberikan sesuatu yang tepat. Nah tapi juga namanya mengenal bisa jadi keliru. Ya mengenal sih tapi keliru. Ada sepasang suami istri sudah nikah beberapa tahun gitu ya. Kemudian datang dengan ngomel-ngomel, Bu ini loh istri saya tiap hari marah. Saya enggak tahu tuh apa yang dimarahkan gitu loh. Padahal saya tuh merasa baik-baik aja. Tapi dia marah-marah ngomel terus gitu. Terus ditanya, Bapak masih mencintai ibu enggak? Ya cintalah. Enggak cinta ya dari dulu tak tinggal. Nah, sampai sekarang kan saya bertahan sama dia. Saya tuh cinta. Tapi dianya tuh loh yang enggak cinta. Ngomel terus. Istrinya ditanya, kenapa Bu kok ngomel? Lah piye toh Bu? Katanya cinta. Tapi nek habis tiap mandi, anduk itu ditaruh di atas ranjang. Ranjangku kan jadi basah toh Bu. Lah aku harus bersihin itu, harus ngeringke spraynya itu sebelum nanti kita tidur. Lah aku kan jadi capek tuh tiap kali begitu. Apa susah itu cuma naruh anduk di tempatnya kok. Dadak mesti di ranjang. Terus kalau sudah buang sampah, sudah tahu tuh sampah tuh sudah penuh semua. Sampai sudah mencep keluar dari tempat sampahnya. Nggak mau tuh buang keluar. Mesti aku sing buang. Lah gitu apa cinta? Marake kesel tok. Nah, suaminya nggak mau kalah toh. Kayak
kayak gitu dipersoalkan. Lah aku tuh loh, nek nganter jemput kamu tuh, aku tuh gak kenal waktu. Mbok telepon kapanpun mesti aku yo nganter ke kamu. Kamu meh minta apapun, meh beli apapun tak turuti. Sing kerja sopo? Aku loh sing banting tulang. Kowe gare enak, emang ngambil tok gitu kan. Gitu kok nggak ngerti bahwa aku tuh berkorban buat kamu. Nah, yang bener siapa? Yang salah siapa? Istri selalu bener ya. Yang bener siapa, yang salah siapa? Mumet toh saudara. Nah orang konseling kayak begitu itu. Semua mesti mau dibela ya. Kalau pendetanya bilang, ya ibu itu benar ya, karena ibu sudah melakukan bagian dengan baik, langsung suaminya pasti jotain pendetanya. Nggak mau ke gereja lagi ya. Tapi kalau dibilang, oh bapak itu betul ya, karena bapak juga sudah melakukan bagiannya, lalu besok istrinya pasti marah sama pendetanya. Susah loh ya jadi pendeta saudara ya. Yang salah apa saudara? Yang salah adalah proses mengenalnya. Masing-masing bilang cinta. Masing-masing merasa sudah melakukan yang terbaik. Tapi masing-masing tidak mengerti apa yang diperlukan oleh pasangannya. Masing-masing tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang menjawab kebutuhan. Bukan sesuatu yang esensial dari pasangannya. Ada sesuatu yang lain mungkin lebih sederhana, bukan lebih rumit, enggak. Lebih sederhana, tapi itu yang dia perlukan. Dan itu tidak terpenuhi. Itulah yang membuat rumah tangga hancur. Bukan selalu dengan persoalan yang besar, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi terlalu sering, bertubi-tubi, sehingga membuat hati itu luka, penuh dengan luka. Dalam gereja juga bisa demikian ya. Ketika kita bergereja, beribadah, bersekutu, tapi ada luka-luka kecil yang tidak pernah dibereskan, lalu satu sama lain sudah jadi tidak nyaman, akhirnya orang tidak lagi mau bergereja. Kalau cari gereja lain itu masih mending ya, pokoknya pergi gereja lah ya. Tapi yang betul-betul goodbye sama gereja, goodbye sama Tuhan loh. Bukan cuma enggak mau ke gereja, tapi enggak mau berdoa, enggak mau baca firman, kecewa sama Tuhan. Karena melihat perilaku anak-anak Tuhan yang seperti itu. Apa ndak eman-eman ya. Jadi proses pengenalan ini, proses kepedulian kita juga harus sampai pada tahap berkomunikasi. Komunikasi itu berarti mau saling berbicara dan saling mendengar. Apa yang diharapkan? Kalau tadi saya tanya ada berapa komisi sih di GKI Pekalongan ya? Ada 6. Belum nambah ya. Nanti tolong ditambah ya biar tambah rame. Komisi A pengen membuat ini dan itu gitu ya. Komisi B pengen gini dan gitu, delalah hari ini sama. Tempatnya sama. Lah aku kan duluan ngajuin proposal ke majelis. Lah tapi kan aku kan sudah menghubungi pembicaranya lebih dulu. Kontok-kontokan. Terus siapa yang harus disetujui? Siapa yang harus ngalah? Ya. Kadangkala sesimpel itu bisa jadi benturan. Lalu komisi A dan komisi B marahan, musuhan, sampai titik darah penghabisan. Sampai wis gonta-ganti pengurus tetap musuhan. Nek ditanya, loh kenapa kok musuhan? Lamboi, tapi pokoknya kata nih ketuanya sebelumnya, kita enggak boleh kerjasama sama komisi itu. Nganyelke soalnya. Ada gereja-gereja yang sampai begitu saudara, hanya karena apa? Benturan kegiatan di tanggal yang sama. Jadi ayo berkomunikasi. Majelis jemaat dengan badan pelayanan, majelis jemaat dengan jemaat, komisi dengan komisi yang lain gitu ya, komisi dengan jemaat. Ada banyak pihak di sebuah gereja. Jadi mesti kalau kita memang punya sebuah harapan, keinginan, rencana-rencana, tidak ada salahnya kok. Kita itu sampaikan. Di GKI Pekalongan saya cukup menghargai bahwa ketika ada hal yang penting, ada majelis jemaat yang menyampaikan langsung gitu ya kepada jemaat sehingga kita tuh tahu. Dan jemaat mau tetap duduk tenang walaupun ibadahnya sudah selesai, mau mendengar. Ada beberapa gereja ketika itu dilakukan, jemaat sudah satu persatu keluar. Gitu. Sebuah karepe meh ngomong apapun pokoknya aku keluar. Gitu ya. Ibadahnya sudah selesai, sudah amin, ngapain dengerin gitu ya, keluar aja gitu. Ketidakpedulian. Tapi saudara komunikasi ini juga harus berlangsung dua arah. Mungkin ada baiknya sarasehan jemaat itu bukan model pembinaan satu arah begitu ya. Tapi sarasehan itu ya betul-betul dengar pendapat begitu. Jadi bukan hanya dari pihak majelis atau dari pihak gereja atau dari badan pelayanan yang menyampaikan kepada jemaat, tapi mungkin jemaat juga bisa memberikan masukan.
atau pendapatnya. Tapi biasanya memang kalau diadakan begitu yang ngomong ya orang-orang itu tok ya. Gitu. Saya memang perhatiannya luar biasa dan kritiknya juga luar biasa. Sehingga akhirnya males ngadain. Kalau diadain kayak gitu paling cuma dengerin bapak itu loh ngomel-ngomel terus gitu tentang gereja semua dikritik sana sini ya akhirnya tidak diadakan lagi. Tapi sadar sebetulnya sarana itu penting. Ketika majelis jemaat misalnya mau rencana kita akan membeli sebuah lahan gitu ya. Dekat gereja itu ada lahan yang ditawarkan. Nah rencana kita mau beli. Nah dibelinya buat apa? Kita akan membuat sebuah studio musik misalnya gitu ya. Nah ini disampaikan dulu sebelum betul-betul dibeli. Nah ketika disampaikan bagaimana respon jemaat? Setuju atau enggak? Nah yang setuju kenapa? Yang enggak kenapa? Nah kalau enggak apakah ada usulan lain? Atau harusnya enggak usah beli dulu, lagi krisis begini. Atau ya sudah yuk cepet-cepet beli, tak bayari saya gitu ya. Nanti gereja tinggal bayar ke saya. Atau bagaimana begitu ya. Terus untuk kebutuhannya oke beli, tapi kebutuhan jangan studio musik. Ngapain toh kenapa kok harus studio musik? Mau yang lain yang lebih penting. Atau apa begitu ya. Jadi ketika semua bisa berbicara dan mau saling mendengar, maka kemudian akhirnya bisa diputuskan sesuatu yang tepat. Tentu tidak bisa sangat adil dalam arti semua didengarkan, semua dipenuhi ya enggak juga. Kalau ada 10 pendapat beda semua ya bingung juga mana yang harus dipenuhi kan. Tapi artinya ada keterbukaan, ada ruang untuk berbicara sehingga akhirnya ketika keputusan itu akan diambil, kita sudah dengar. Masing-masing pendapat itu seperti apa, lalu digodok, diolah, dilihat plus minusnya, dan kemudian kita akhirnya bisa mengambil keputusan yang paling baik. Bukan yang paling benar ya, kalau paling benar itu agak susah, benar menurut siapa gitu. Tapi paling tidak ya yang 75% lebih lah menjawab kebutuhan jemaat dan ini menjadi gerak kita bersama, lebih banyak yang mendukung sehingga akhirnya pekerjaan itu bisa terlaksana dengan lebih cepat dan lebih baik. Ya, jadi ada ketulusan hati untuk menyampaikan dan saling mendengar. Lalu diskusikan ketika itu sudah diputuskan, kemudian strateginya bagaimana, pembagian tugasnya bagaimana. Jadi ini betul-betul menjadi karya bersama, bukan hanya satu orang. Kadang ada orang-orang tertentu di setiap gereja, hampir selalu ada orang-orang kunci, gitu ya. Orang-orang yang perannya itu memang sangat besar dan bisa melakukan banyak hal. Bukan karena dia kepengen seperti itu, bukan karena dia cari panggung, tapi karena yang lain tidak peduli. Karena yang lain kalau ditunjuk, aduh saya sibuk, aduh saya enggak bisa. Aduh saya ini kan cuma orang kecil, aduh ini dan itu gitu ya. Jadi banyak sekali alasan sehingga akhirnya kita mencetak satu orang atau dua orang atau segelintir orang untuk ya sudah biar dia yang kerja, dia yang kerja, dia yang kerja. Nah jangan salahkan ketika orang itu kemudian terbiasa menentukan segala sesuatu dan tidak peduli lagi dengan pendapat orang lain. Karena apa? Wegah, dimintain pendapat tidak ada yang ngomong. Dikasih tugas tidak ada yang dijalankan. Akhirnya ya wis dijalankan sendiri semua tuh. Ditandangi sendiri semua. Nah begitu dia sudah over, baru orang kritik. Kok apa-apa mesti dia tuh, kok apa-apa mesti dia. Terus disalahkan. Lah piye? Dibagi tugasnya, enggak ada yang mau. Begitu dia lakukan sendiri, disalah-salahke. Kan marak mumet toh. Nah, jangan menimbulkan luka, saudara, di dalam gereja. Ayo kita fair. Kalau kita enggak mau gereja itu cuman diambil oleh satu orang atau satu kelompok tertentu, ya ayo kita semua sama-sama berkontribusi. Kita semua sama-sama melakukan peran nyata ini di dalam kehidupan bergereja. Jadi kita melakukan aksi nyata bersama-sama. Nggak usah nunggu disuruh, nggak usah nunggu diminta. Berinisiatif, saya punya apa, saya bisa apa, saya punya waktu kapan. Serahkan. Kadangkala kita kalau pemilihan pengurus gitu ya, itu kan mesti pengurus yang lama tuh gerilya kan, nawari, yuk kamu jadi ketua berikutnya ya, yuk kamu jadi bendahara ya, yuk ini harus memanggil orang, meminta orang gitu satu persatu gitu. Tidak ada salahnya loh kalau kita usul, Pak, Bu, tahun depan saya mau loh terlibat di komisi dewasa gitu. Jadi apapun dah saya mau, anggota ya enggak apa-apa, saya belajar dulu. Tapi menyerahkan diri. Wah itu enak banget itu ya. Betul-betul meringankan pekerjaan pengurus yang lama gitu. Dan nanti dianggap sombong gitu ya. Lain ya saudara, sombong dan berinisiatif itu lain. Kalau sombong, pokoknya aku harus ketua. Enggak ketua enggak mau. Nah itu sombong. Tapi kalau kita memberi diri, mau melakukan apa yang kita bisa, apa yang gereja ini butuhkan, itu bukan sebuah kesombongan. Itu mempermudah.
Supaya kadang kan gini ya, walaupun itu pendeta, walaupun itu penatua, sudah lama di situ, belum tentu kan kenal ratusan atau bahkan ribuan anggota jemaatnya. Sebetulnya potensi dari setiap jemaat itu apa sih? Kan enggak ngerti ya, paling ngertinya ya kalau yang sudah pernah tampil, yang sudah pernah unjuk diri itu tahu. Misalnya Fania nih ya, pintar main keyboard gitu. Taunya kan ya sudah keyboard gitu toh. Tapi ternyata Fania ini juga pintar merangkai bunga. Oh, jangan diketawain, pintar kan ya? Ah, pintar ya. Tapi kan enggak pernah ada yang tahu. Karena dia belum pernah menunjukkan keterampilannya di dalam gereja. Tapi nek di sana-sana, wah wes karangan bunganya harganya mahal banget ya. Semua butuh karangan bunganya Fania gitu kan. Nah harusnya Fania menawarkan diri. Ketua tim dekor siapa nih? Ketua tim dekor siapa? Bu Heni. Ya, Bu Heni. Kapan-kapan aku tak ngewangi ya dekor bunga gitu. Loh kamu bisa? Ya sedikit-sedikit bisa lah Bu gitu. Kapan Bu jadwal berikutnya? Ya sok-sok tuh. Ya aku bantu loh, ngomongnya kan bantu toh. Begitu bantu ternyata jadinya apik banget ngeluahi Bu Heni gitu ya. Ya Bu Heni jangan tersinggung asem nih, gara-gara Fania punya aku jadi ketok elek. Soalnya ojo diajak. Ya jangan ya. Ya. Tapi ternyata Fania bisa rangkai bunga toh. Enggak cuma main keyboard toh, ternyata bisa merangkai bunga. Sok tak jadwal lagi ya. Nek perlu serahkan ketuanya ke dia. Bisa ya Fan ya? Merangkai bunga ya? Oke. Jadwal loh Bu. Ya gitu, jadi ketika kita mau memberi diri, akhirnya potensi-potensi itu banyak yang dikeluarkan saudara. Tidak menjadi potensi-potensi yang terpendam, tapi banyak hal yang bisa dikemukakan, ditampilkan, dan itu memperkaya pembangunan rumah rohani ini. Untuk membangun kan enggak butuhnya cuma gitu-gitu aja. Ada banyak keterampilan, ada banyak potensi yang harus dikeluarkan supaya pembangunan itu menjadi semakin indah. Ya, berinisiatiflah untuk memberi diri apa yang bisa kita lakukan. Kalau enggak bisa, wah aku kan gini enggak bisa, gitu enggak bisa, ya ayo belajar. Tuhan kan beri kita kecerdasan, kepandaian ya. Tuhan beri kita kemampuan untuk belajar. Bukan hanya anak-anak kecil yang perlu belajar, kita orang dewasa, bahkan lansia pun juga perlu belajar. Waktu zaman pandemi itu kan semua serba online ya. Ada satu jemaat, satu gereja begitu, persekutuan lansia kan ada, kalau persekutuan lansia termasuk itu juga, apalagi lansia kan paling rentan untuk datang di tempat umum. Jadi semua persekutuan lansia kan juga lewat online. Rata-rata kebanyakan gereja kalau lansianya persekutuan online yang nyediain link Zoom-nya itu mesti anak-anak muda. Kalau misalnya ada rekaman di gereja ya yang shoot gitu ya, yang ngedit gitu nanti pasti kan anak-anak muda. Tapi ada satu jemaat sudah di Jakarta. Lansia-lansia ini merasa, duh masa kami ngerepotin anak-anak muda terus. Semua acara gereja anak-anak muda yang ngerekam, anak-anak muda yang ngedit. Padahal mereka sendiri kan juga punya pekerjaan di tempatnya masing-masing. Akhirnya mereka inisiatif. Mbok kami diajari. Jadi bapak ibu oma opanya di situ belajar untuk merekam, belajar untuk edit video loh saudara. Itu oma opa umur 60-an, itu belajar ngedit video, belajar bikin PPT sendiri. Dan akhirnya bisa. Setelah beberapa bulan pandemi, akhirnya persekutuan lansia, entah itu hybrid, entah itu lewat Zoom, mereka semua yang operasikan. Anak-anak muda awal-awal cuma memantau saja, membantu kalau ada kesulitan, dan setelah itu dilepas. Keren saudara. Kok bisa? Sementara banyak orang bilang, aku ndak bisa, wis tuwa, wis ra iso apa-apa gitu kan. Jadi tergantung bagaimana kemauan kita. Kalau kita mau belajar, kita mau mengembangkan diri, maka potensi-potensi itu Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang sudah expert di situ, orang-orang yang sudah lebih senior itu tidak selalu bicara umur ya, tapi pengalaman-pengalamannya, ketika ada orang-orang yang sudah lebih lama di situ, mau juga menyediakan ruang yang terbuka bagi kehadiran orang-orang yang baru, maka disitulah tercipta regenerasi. Ya, regenerasi seringkali mandek karena dua pihak. Yang sudah senior gak mau melepas, yang junior gak mau belajar. Nah, tergantung yang mana, apalagi dua-duanya seperti itu, ya wes dah. Ya seumur hidup ya seperti itu. Di GKI Peterongan itu pengurus komisi usia lanjut, satu orang itu bisa menjabat 25 tahun. Saudara. Sejak komisi itu berdiri, dan sampai selama-lamanya ya itu terus, sampai Tuhan memanggil. Ya. Setia ya.
Tapi akhirnya enggak berkembang, saudara. Kok persekutuan lansia ya itu terus, orangnya ya itu terus, gitu. Enggak ada yang baru. Karena hanya dikuasai orang-orang tertentu. Menyadari kesalahan itu ya akhirnya kita harus bikin perubahan. Ya sakit. Yang sudah 25 tahun di situ masa suruh turun. Nah bayangin nurunin orang tua tuh piye. Wah kurang ajar ini. Pendeta nom nurun ke wong tua. Ya diskusi, bicara baik-baik gitu ya. Sampai akhirnya mereka memahami dan akhirnya bisa pergantian. Yang gantiin kan ya orang tua juga, namanya warga usia lanjut ya, nggak mungkin remaja jadi ketua komisi usia lanjut. Tapi lansia lebih muda kan yang menggantikan dan kemudian akhirnya bergulir sekarang ditetapkan ya maksimal 2 periode. Setelah itu harus turun ganti yang baru. Dan itu bisa dilakukan karena mulai ada keterbukaan untuk meneruskan tongkat estafet dan yang baru-baru yang merasa, loh aku belum pernah, aku belum bisa. Ya ayo belajar, dituntun, dibimbing sehingga akhirnya regenerasi itu ada. Jadi saudara, caring each other, kuncinya apa? Kita mau saling hadir, saling jaga, saling berbagi. Dan ini dimulai dengan keteladanan, tapi direspon dengan partisipasi. Keteladanan dari pemimpin, dari senior-senior, dari orang-orang yang sudah lebih dulu ada, dan partisipasi dari seluruh umat, partisipasi dari orang-orang yang baru. Kita mau sama-sama belajar dan mengajar, sehingga pembangunan rumah rohani ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nimo, silakan. Baik, terima kasih Bu Rinta, sudah panjang kali lebar. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Gak ada hadiahnya Bu? Gak ada hadiahnya lagi? Gitu ya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau menanyakan kepada Bu Rinta atau sharing atau curhat? Ada nggak Pak? Bu? Dalam hitungan 3 detik, 1, 2, 3. Nggak ada? Kayaknya ngantuk Bu. Ngantuk. Udah kenyang ngantuk Bu. Jam berapa toh? Oh ya, banyak warga senior jam bubuk Bu ini Bu. Jam bubuk. Iya. Harus Bu, harus. Tidak ada ya? Berarti sudah jelas Bu Rinta penjelasannya. Luar biasa sekali, berikan tepuk tangan untuk renungan yang kita dengar hari ini. Udah tak tutup Pak? Ya udah. Baik, silahkan. Ya, buat mancing Bu Nimo. Ya, biar mancing supaya ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oh, ada hadiahnya ya. Nah. Bu Rinta izin bertanya. Kepedulian tuh biasanya tuh kayak hangat-hangat di awal aja gitu Bu Rinta. Tapi seiring waktu pasti akan mudar gitu. Nah, gimana supaya caring each other ini itu menjadi sebuah budaya bagi kita, jemaat dan gerejanya gitu. Jadi sebuah budaya bukan sekedar awal-awal doang, misalkan habis seminar gini terus besoknya pada peduli gitu kan. Tapi menjadi sebuah budaya atau gaya hidup di gereja dan jemaatnya. Gimana sih gitu Bu Rinta? Terima kasih. Terima kasih Kak Ruby. Dimulai dari ketua bidang 3. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan butuh keteladanan memang karena berjalan bersama-sama orang banyak itu tidak mudah. Kalau kita jalan sendiri gampang ya, saya punya karep apa, saya mau mengembangkan diri seperti apa ya terserah saya. Saya mau bertumbuh ya bertumbuh, saya males tidak mau bertumbuh gini-gini aja cukup ya sudah itu terserah saya. Tapi ketika kita ini ada di dalam sebuah komunitas, dalam ruang lingkup bersama-sama, kita tidak bisa mengharapkan semua orang itu punya cara pandang yang sama terus-menerus. Semua orang punya hati yang sama, semua orang punya passion yang sama itu enggak mungkin. Jadi memang mau enggak mau ada yang berkorban, orang yang menjaga api semangatnya itu. Jadi orang-orang yang bukan mau jadi jadi orang yang menentukan segala sesuatunya enggak, tetapi menjadi teladan. Bagaimana ketika kita berharap gereja ini mau jadi gereja yang seperti apa sih? Kehidupan berjemaat itu mau jadi kehidupan berjemaat yang seperti apa sih gitu. Ketika ada keteladanan itu,
maka yang tadinya sudah mau surut nih, mau lupa, mau kembali ke habit yang lama, tapi kok masih ada yang melakukan ini, mau melakukan itu. Akhirnya jadi sungkan sendiri kalau kita tidak ikutan melakukan. Jadi akhirnya akan ikut berpartisipasi, ikut lagi melakukan dengan habit yang sudah dibangun, dan akhirnya bisa bersama-sama lagi. Jadi tentu memang tidak bisa, namanya aja dari each other ya, berarti kan satu dengan yang lain. Nggak bisa memang sendirian. Ya kita yang pas kuat, kita bisa mengingatkan yang lagi lemah. Nanti ketika gantian kita yang lemah, ya kita dikuatkan oleh teman kita yang sedang kuat gitu. Jadi ketersalingan itu, keteladanan, ketersalingan untuk saling menjaga, saling membimbing, maka itu akan yang menolong api yang diharapkan hidup ini bisa tetap hidup. Gitu. Ya, makanya salah satunya ya tadi dari ketua bidang 3 ya. Kalau ketua bidang 3-nya jam lempem, gimana jemaatnya mau semangat kan gitu kan. Jadi keteladanan itu diperlukan. Oke, terima kasih. Ya. Sebentar Ibu. Kak Robi sudah puas? Baik. Kak Yunis ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Ini nanti pribadi aja deh. Bu Rinta, terima kasih materi. Saya mau tanya, tadi kan memang cinta itu menjadi bahan bakar ya untuk bisa saling peduli, untuk gereja, untuk sesama. Tapi tadi juga kan dikatakan bahwa kalau bisa kita janganlah bikin luka di dalam gereja. Memang itu adalah cita-cita dari setiap orang dan setiap komunitas. Tapi kan realitasnya memang pada akhirnya karena keterbatasan kita seringkali akhirnya ada gesekan yang menimbulkan luka. Memang harapannya itu luka itu bisa jadi pendewasaan. Pertanyaan saya Bu Rinta, gimana ya untuk bisa memulihkan luka itu di saat terjadi konflik antar orang, antar komunitas, tapi enggak dengan cara yang memaksa gitu. Mulai dari mana dan gimana caranya? Terima kasih. Sudah mulai luka? Sudah kayaknya. Ya, seperti halnya penyakit yang lain ya, namanya punya sakit pasti harus berobat. Berobatnya ya ke dokter. Jadi kalau lukanya luka di kulit ya perginya ke dokter kulit gitu kan. Lukanya di lambung ya pergi ke dokter internis gitu. Nah kalau lukanya di hati ya perginya kepada Tuhan, ya, kepada Sang Penyembuh hati. Jadi selain kita mungkin bisa ngobrol sama teman-teman kita, orang yang kita percaya, orang yang memang dekat dengan kita, yang mau mendengar kita bisa sampaikan itu, curhat sesama manusia itu juga penting. Atau kita bisa pergi ke psikolog, ke konselor, ke pendeta itu juga bisa. Tapi yang jangan dilupakan pertama-tama tentu kita harus ngobrol, harus curhat kepada Tuhan kita. Maka kenapa di Matius 11 ayat 28 kan Tuhan bilang apa saudara? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu orang-orang yang luka saudara. Dan Tuhan janji akan memberikan kelegaan. Jadi Tuhan itu konselor yang sejati. Di Mazmur Tuhan juga bilang percayalah hai umat, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Dia akan mendengar. Jadi Allah kita itu luar biasa. Dia bukan hanya menunjukkan powernya sebagai seorang superhero yang bisa mengatasi langit dan bumi. Tetapi Allah kita juga pribadi yang sangat lembut, yang bisa nangis bareng kita, yang bisa memeluk kita dengan cintanya, yang bisa ngertiin kita banget. Semua orang mungkin menghakimi kita, semua orang labeling kepada kita, tapi Allah sangat mengerti kedalaman isi hati kita tanpa kita harus jelaskan panjang lebar. Loh, aku ini kan melakukan ini karena gini. Kita enggak usah menjelaskan, enggak usah membela diri, Allah sudah ngerti apa yang sebetulnya terjadi. Jadi perlu membangun relasi yang hangat juga dengan Tuhan. Nah kadangkala susahnya begini, ketika orang sedang luka, maka pelampiasan emosinya itu enggak cuma kepada orang yang menyakiti. Masalahnya di situ, ketika orang sedang luka itu egonya tuh jadi tinggi banget. Sehingga dia cenderung melukai orang lain plus melukai Tuhan juga. Jadi dia malah menganggap Tuhan itu sebagai musuhnya. Tuhan tuh enggak sayang sama aku. Buktinya apa? Kenapa aku dilukai orang lain? Harusnya kalau Tuhan sayang kan Tuhan nyingkirin orang itu. Kalau Tuhan sayang kan harusnya aku jangan sampai jadi korban. Tapi kenapa aku jadi korban? Berarti kan Tuhan enggak peduli, Tuhan enggak melindungi aku gitu. Lalu kita timpakan semua kekesalan kita, semua kesalahan yang terjadi di dunia ini kepada Tuhan. Nah padahal Tuhan ya enggak nyuruh orang itu melukai kita, Tuhan ya enggak meminta, Tuhan enggak mengatur supaya luka itu terjadi. Enggak, bukan Tuhan yang melakukan luka itu, orang lain yang melakukan. Jadi kalau mau fair,
mau marah boleh, namanya manusia kan punya emosi termasuk marah. Silahkan marah, jengkel, kecewa boleh. Tapi ya sudah ke satu orang yang memang melukai kita itu aja. Jangan melebar kemana-mana, masalahnya tambah banyak. Tapi kalau kita fokus memang saya kesel, saya jengkel, saya benci kepada orang itu. Kita akan mudah untuk menyelesaikan itu. Jadi kita akan datang pada Tuhan, kita mau nangis, mau gulung-gulung gitu di hadapan Tuhan. Tuhan aku sedih, aku enggak kuat ini ngadepin seperti ini. Silahkan sampaikan semua marah kita, capeknya kita gitu ya. Kadang saya tuh kalau pas jengkel banget gitu, saya teriak-teriak di rumah, enggak mungkin ada mama saya, nanti dia bingung, tambah stres juga gitu ya. Jadi saya tuh kalau teriak di dalam mobil saudara, lagi nyetir gitu ya, lagi kesel banget sama siapa, saya teriak Tuhan tolong gitu ya. Tuhan saya benci sama orang itu. Enggak apa-apa, kita berdua sama Tuhan. Mau ngomong apa aja sama Tuhan boleh kok. Nah setelah itu kita akan merasa lega. Karena apa? Dalam berdua sama Tuhan itu, Tuhan juga bisa bicara sama kita. Caranya macam-macam saudara. Tuhan kalau mau bicara tuh bisa pakai segala macam cara. Mungkin Tuhan bisa perjumpakan kita dengan orang lain. Ada 1-2 orang ketika punya masalah berat ya, sebetulnya orang itu nggak kenal saya. Tapi entah bagaimana dia cerita ke temannya atau cerita ke saudaranya punya teman lagi gitu ya. Jadi itu jalurnya panjang sampai akhirnya itu ketemu dengan saya. Nah terus dia bilang, saya tuh enggak tahu harus cerita sama siapa Bu. Kalau mau cerita dengan pendeta di gerejanya tuh malu. Nanti kalau ceritanya sampai ketahuan kemana-mana begitu kan. Jadi sengaja cari pendeta yang dia enggak kenal. Tapi kemana ya enggak tahu juga gitu kan. Nah dihubung-hubungkan akhirnya ketemu dengan saya. Dia cerita macam-macam terus akhirnya dia bisa lega. Bukan karena sayanya ya. Tapi karena orang yang luka, orang yang beban berat tuh butuh ngomong. Cuman ngomong ke siapa? Dia enggak tahu. Nah ketika dia akhirnya bisa ngomong. Kemudian kita berdoa bersama, kalau sama-sama perempuan saya bisa peluk, dikuatkan, dan akhirnya dia bilang terima kasih, saya sudah lega. Masalahnya belum selesai, tapi kelegaan itu ada dan kemudian dia siap untuk menjalani, untuk menghadapi masalahnya. Nah terus ketika awalnya dia bisa bilang kan ya, kenapa sih Tuhan membuat semuanya ini, Tuhan tidak adil dan sebagainya, pasti kalimat-kalimat seperti itu keluar. Tapi saya bilang tuh Bu, perjumpaan kita hari ini, itu pun sudah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan Ibu. Selama ini Ibu tidak punya teman bicara. Tapi hari ini Tuhan bikin Ibu bisa bicara segini panjang lebar. Tuhan beri kesempatan Ibu nangis-nangisnya di sini. Dan itu adalah cara Tuhan memulihkan. Ini awal mungkin. Tapi selanjutnya Tuhan akan terus berkarya, dengarkan suara Tuhan. Nah dengan begitu akhirnya pelan-pelan, cepat atau lambat pasti lukanya sembuh. Karena jalurnya benar. Tapi kalau yang luka ini kemudian mengatasinya dengan lebih marah, dengan hantem sana, hantem sini, benci sana, benci sini, semua orang disalahkan. Ya enggak kelar-kelar masalahnya. Tambah bundet, tambah banyak juga, tambah dalam, tambah enggak bisa diselesaikan gitu. Jadi fokus pada masalahnya di mana sih, dengan siapa sih, itu yang kita selesaikan dan Tuhan pasti buka jalannya. Begitu ya, terima kasih. Begitu Kakak Yunis, iya. Dibuka lagi, satu lagi pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu. Tetap tidak terpancing, semua kokoh pada pendiriannya. Batu hidup, batu hidup, batu hidup. Ya. Baik, sepertinya memang sudah tidak ada pertanyaan. Siapa? Tunjuk-tunjukkan, saya tunggu 1 jam ke depan. Ya. Mungkin butuh meditasi dulu. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan dari Robi tadi nyuruh saya, Nova tolong tanyain lagi gitu. Dia bilang bagaimana menyembuhkan luka yang sudah tersakiti. Jadi mungkin aku sama dia sudah mengalami karena kita satu orang yang sama di dalam gereja. Jadi kita sudah mencoba untuk menyapa, untuk ramah gitu kan. Tetapi ternyata di depan banyak orang dia benar-benar cuek gitu dan benar-benar buang muka gitu. Bahkan nggak tatap-tatapan gitu, kita sudah yang udah bukan sekali lagi, bahkan sudah 3 kali. Sampai aku bilang, aduh Tuhan mau tambah lagi gitu. Bahkan di sekolah pun udah aku mencoba deket lagi gitu. Karena kita Pekalongan ini kan kecil ya Ci ya. Satu sekolah, satu gereja gitu. Kalau bisa ya kita sesama saudara yang sama-sama merantau gitu. Kalau bisa ya gini anak-anak Tuhan gitu loh. Nah aku tuh nggak mengerti apa kesalahannya gitu misalnya kan. Cuma aku yang udah capek gitu. Ya. Gimana cara menyembuhkannya? Maksudnya Tapi menyembuhkan lukanya atau membangun relasinya kembali dengan karena orang kalau itu? dibangun kayaknya Sudah enggak bisa. Tapi kamunya masih luka atau dianya yang masih luka? Gitu.
Kemungkinan dua-duanya ya. Cuma memang kita tidak menemukan titik di mana kita berkomunikasi baik gitu ya. Karena mungkin apinya masih ada gitu. Nah, aku mungkin sudah padam, udah masuk gitu ya. Tapi dia apinya masih berkobar-kobar. Jadi mah nggak bisa gitu, Ci ya. Oke. Nah, gitu. Jadi gimana aku supaya meredam gitu? Apakah aku tetap cuma diam? Apakah aku cuek gitu daripada aku akan tersakiti lagi gitu? Ya, makasih, Oke, Ci. terima kasih ya. Jadi kalau orang lain yang mau punya perasaan apa terhadap kita enggak bisa atur ya, saudara. Jadi mereka mau senang sama kita, ya itu urusannya dia. Mereka mau benci sama kita, itu ya sudah urusannya dia. Jadi kita enggak bisa ngurusi orang lain. Apalagi sudah diupayakan membuka komunikasi, membuka relasi. Mungkin kita udah kirim masakan kesukaannya gitu ya. Kita sudah kasih ayat-ayat, tapi dia tetap tidak bergeming, ya sudah itu urusannya dia. Tapi yang menjadi urusan kita ya bagian kita. Bagaimana kita tetap tenang walaupun ada orang yang masih memusuhi kita. Kan Tuhan juga bilang kasihlah musuhmu gitu kan. Nah jadi bagian kita itu aja bahwa ternyata musuh kita tidak pernah mengasihi kita ya sudah. Itu pertanggungjawabannya dia sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah tetap mengasihi. Jangan sampai kemudian kita ikut larut dalam circle kebencian itu. Karena nanti kita juga akan bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau Tuhan nanti panggil kita terus ditanya, Nova kenapa kamu masih membenci? Nah yang dapat hukuman kita bukan orang itu gitu saudara. Jadi ya ayo kita bereskan apa yang ada di dalam batin kita, rasa marah kita, kecewanya kita, ketidakmengertian kita. Ya sudah kalau memang kita tidak ngerti itu menjadi misterinya Allah. Mungkin nanti akan terbongkar suatu waktu sudah kumpul di gereja, sudah kumpul di surga baru tahu duduk persoalannya. Ya sudah gitu. Tapi yang penting kita jaga hati. Selama kita ada di dunia ini, kita jaga hati, tetap kudus, tetap tenang, tetap sukacita. Walaupun ada orang-orang mungkin tidak cuma satu, bahkan 10-100 orang mau membenci kita, asal kitanya ini sudah beres di hadapan Tuhan, perbuatan kita adalah perbuatan yang sesuai firman Tuhan, sudah biarkan. Bukan haknya orang untuk menilai kita, bukan haknya orang dan bukan kuasanya orang lain juga untuk menentukan kita akan masuk surga atau tidak. Ya, yang menentukan kan cuma Tuhan. Jadi urusan kita ya sama Tuhan. Selama hubungan kita, selama kita melakukan yang terbaik, kita tidak menyimpan dendam lagi, kita tidak menyimpan rasa marah, rasa kecewa terhadap orang lain. Hati kita beres, itu sudah cukup. Ya, karena Tuhan yang melihat hati kita dan Tuhan yang akan memberikan penilaian itu sendiri kepada kita. Begitu Kak Nova? Ya, oke. Oke, begitu. Ada lagi yang luka-luka ini? Kok sekarang pembicaranya jadi malah luka ya. Padahal dia bicaranya caring. Ada lagi Ibu Bapak yang mau bertanya? Cukup? Atau mau sesi sendiri pribadi nanti ya sama Bu Rinta ya? Cukup? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup sesi tanya jawabnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Rinta sudah mau hadir membagi banyak hal bagi kami. Kiranya apa yang dibagikan juga dapat menjadi bekal ya Ibu Bapak ya buat kita saling mempedulikan satu dengan yang lain. Bu Rinta silahkan kembali duduk. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bu Rinta yang sudah berbagi banyak hal. Sekaligus saya kembalikan ke MC, silahkan dilanjut. Iya, ini tadi caring each other. Jadi saya ada kebutuhan mendesak, ada yang menggantikan. Makasih Kak Yunis. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup pertemuan kita di malam hari ini, kita akan berdiri, kita akan puji Tuhan. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh sungguh indah, lama tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi. Oh sungguh indah, dari langit lebih dalam, dari lautan lebih luas, dari samudra
takkan teratasi amat dalam, takkan terselami amat luas, takkan terkelilingi. Oh, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Doa penutup akan disampaikan oleh Penatua Erni. Dipersilahkan. Mari sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembinaan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup bergereja, dan dalam lingkup masyarakat, di masyarakat sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, akan melanjutkan aktivitas kami, sertai perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Tuntun kami selalu ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Penatua Robi, apakah ada pengumuman atau tidak? Tidak ada. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini, Bapak Ibu. Selamat jalan, selamat jalan. Sampai di rumah masing-masing. Selamat beristirahat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.